menamakan dan sistem pencernaan makanan. 1. Pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Dalam ilmu gizi terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain sebagai berikut. 1. Zat gizi atau nutrisi. Unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang kedua, nutrisi esensial. Nutrisi yang tidak dapat disintesis. 2. Nutrisi esensial. Nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus memperoleh dari makanan. Yang ketiga, status gizi. Status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan makanan nutrisi. Sesuatu gizi dapat dibedakan menjadi status gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Yang ketiga, diet. Dipilih makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Yang kedua, makanan dan zat-zat makanan. Makanan. Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh sebaiknya makanan yang baik dan menyehatkan. Syarat makanan yang baik dan menyehatkan sebagai berikut. 1. Makanan harus dicerna. Sebagian besar jenis makanan harus dimasak terlebih dahulu agar mudah dicerna, seperti daging dan ikan. Yang kedua, higienis. Makanan tidak mengandung bibit penyakit dan zat-zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh. Yang kedua, makanan mengandung zat gizi atau nutrisi dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh. Seperti mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam-garam mineral dan air. Yang ketiga, makanan yang mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Yang kedua, zat-zat makanan. 1. Karbohidrat atau hidrat arang. Karbohidrat paling banyak berasal dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Karbohidrat dalam makanan berupa pati, sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Struktur karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Rumus umum karbohidrat adalah CaCN2nOn. 1. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang ke-1, monosakarida, terdiri atas 1 gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan glukosa. Yang kedua, disakarida, terdiri atas gugus gula, contohnya glukosa tambah fruktosa itu menjadi sukrosa, glukosa ditambah galaktosa itu menjadi laktosa, dan glukosa tambah glukosa yaitu menjadi maltosa. 3. Polisakarida, terdiri atas banyak gugus gula, contohnya pati. Ada 2 tipe, yaitu amilosi dan amilopektin. B. Sumber-sumber karbohidrat. 1. Glukosa dibuat secara komersial dari pati dan dapat ditemukan dari sebagian buah-buahan. Kedua, fruktosa ditemukan dalam madu dan buah-buahan. Yang ketiga, sukrosa, gula pasir yang bisa kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat ada laktosa, yang kelima ada galaktosa, dan yang keenam ada maltosa. Ditemukan pada biji yang
yang berkecambah dapat terbentuk dan proses pembuatan bir. Terus ada pati, karbohidrat yang disimpan yang dihasilkan oleh tanaman. Pati ditemukan pada semua jenis biji-bijian, jagung, padi, dan gandum, kentang, dan singkong. Terus ada glikogen tersimpan pada hati dan otot hewan. Terus ada selulosa, komponen dinding sel tumbuhan yang dikenal sebagai serat atau fiber. Selulosa ditemukan dalam sereal atau biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. C. Fungsi karbohidrat. 1. Sebagai sumber energi. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kakal atau 17 kJ. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk seluruh dunia karena terdapat banyak di dalamnya dan relatif murah. Yang kedua, ada pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang menghasilkan badan keton atau betoides. Terus ada menghemat protein. Jika kebutuhan karbohidrat mencukupi, maka protein tidak digunakan untuk sumber energi. Terus ada membantu pengeluaran feses. Hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga membentuk feses. D. Akibat kelebihan karbohidrat. Jika masukan karbohidrat berlebihan melampaui kebutuhan tubuh akan energi, akan terjadi konversi karbohidrat menjadi lemak sehingga menimbulkan obesitas. Terus ada E. Akibat kekurangan karbohidrat. Jika kekurangan karbohidrat dalam diet, lemak dan diubah menjadi energi, metabolisme lemak dan menghasilkan keton. Jika produksi keton melebihi kecepatan pembuangannya, akan mengakibatkan ketosis. 2. Lemak atau lipid. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak. 2. Lemak atau lipid. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Lipid bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu membentuk emulsi, misalnya saat dicerna usus. Lipid terlarut dalam pelarut nonpolar, misalnya etanol, eter, kloroform, dan benzena. Lemak dapat menjadi tergik jika terpapar oksigen dan udara. A. Struktur lemak. Lipid tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen. Lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Setiap unit gliserol yang bergabung dengan 3 buah asam lemak membentuk 1 unit trigliserida. B. Sumber-sumber lemak. Lemak dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati atau tumbuh-tumbuhan. 1. Lemak hewan atau gaji. Berasal dari berbagai jenis hewan atau misalnya kambing, sapi, unggas atau kelinci, telur, susu, produk olahan susu. 2. Lemak nabati. Contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak biji kapas, dan minyak jagung. Semua minyak nabati mengandung sterol dan kolesterol. C. Fungsi lemak. Sebagai sumber energi yang efektif dibandingkan karbohidrat dan protein, setiap 1 gram lemak atau minyak menghasilkan energi 9 kcal atau 37 kJ. 2. Perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi benturan. Penyekatan atau isolasi. Jaringan subkutan yang terdiri atas lemak akan mencegah
tubuh kehilangan panas. Perasaan kenyang ikut serta membangunkan jaringan tubuh. Penyediaan vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K menghemat protein. Jika kebutuhan lemak tercukupi, protein tidak digunakan sebagai sumber energi. D. Pengaruh asam lemak omega 3 terhadap kesehatan. Asam lemak omega 3 terutama EPA dan DHA merupakan asam lemak esensial yang ternyata berpengaruh baik terhadap kesehatan karena dapat mencegah dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker maupun memperbaiki tekanan darah, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan membantu perkembangan dan daya ingat. 3. Protein. Diperkirakan sekitar 50% dari barat kering sel dalam jaringan tubuh seperti hati dan daging terdiri atas protein. Bagian tubuh yang seperti otot, tulang, kulit, darah, hormon, enzim, dan matriks interseluler merupakan protein. A. Struktur protein. Protein tersusun dari atom karbon C, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Pada beberapa jenis protein terdapat unsur-unsur mineral seperti sulfur, fosfor, iodin, besi, dan kobalt. Protein merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Terdapat 20 jenis asam amino yang terdiri atas 9 asam amino esensial dan 11 asam amino tidak esensial. B. Sumber protein. Sumber protein berasal dari bahan makanan baik hewan maupun nabati, yaitu sebagai berikut. 1. Daging berwarna merah. Contohnya daging sapi, kambing, atau kerbau. 2. Ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, dan keju. 3. Kelompok kacang-kacangan dari hasil pengolahan, contohnya kedelai, tahu dan tempe, kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. C. Fungsi protein. Menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, mengangkut zat-zat gizi. D. Akibat kekurangan protein. Kekurangan protein sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan fenomena penyakit Maramus dan Kwashiorkor. Maramus penderita umumnya bayi usia 1 tahun. Gejala anak apatis, tampak lebih tua, dehidrasi, pembengkakan hati, mudah terserang infeksi saluran pernapasan, cacingan, pertumbuhan lambat, dan lemak di bawah kulit berkurang. 4. Vitamin. Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim, bagian dari enzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan sebagai berikut. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks yang terdiri atas B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H atau biotin, dan vitamin C atau asam askorbat. Vitamin yang larut dalam lemak atau minyak yaitu vitamin A, retinol, D, kalsiferol, E, tokoferol, dan K, antidicumrol atau menadion. 5. Mineral. Sebagian besar bahan makanan terdiri atas 96% air dan bahan organik. Sisanya adalah unsur-unsur mineral. Mineral dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu sebagai berikut. Mineral makro diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, contohnya Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S. Mineral mikro diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, contohnya Fe, Zn, I, Mn, F, Cu, Cr, Mo, dan Co. 3. Air. Tubuh kita sebagian besar tersusun dari air yaitu sebanyak 55-60% dan dari berat badan orang dewasa atau 70% dari tubuh tanpa lemak dan atau sekitar 47 liter.
Fungsi air tubuh yaitu sebagai berikut: pelarut dan pengangkut, katalisator, pelumas, pengatur, pelindung, pembangun. Air merupakan bagian dari penyusunan jaringan tubuh. Zat adiktif makanan. Zat adiktif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Berdasarkan sumber asalnya, zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Zat alamiah contohnya ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna. Adiktif sintetis atau buatan lebih pekat, lebih stabil, biasanya lebih murah, tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau bersifat karsinogenik. Teknologi pengolahan pangan dan keamanan. Keamanan pangan. Teknologi pengolahan pangan adalah teknik untuk mengubah bahan menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi makanan bentuk lain atau konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Industri pengolahan makanan. 1. Persiapan bahan makanan, yaitu mempersiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan. 2. Pengolahan bahan makanan, yaitu suatu rangkaian kegiatan mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. 3. Distribusi dan penyajian makanan dilakukan setelah proses pemasakan selesai dan makanan siap saji. 1. Teknik pengolahan panas basah adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan seperti air, susu, dan santan. 2. Teknik pengolahan makanan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. A. Teknik deep freezing menggoreng dalam minyak yang jumlahnya banyak. B. Teknik shallow frying menggoreng dalam minyak yang jumlahnya sedikit. Teknologi keamanan pangan adalah teknik penanganan, penyajian, penyimpanan pangan. Teknologi keamanan pangan adalah sebagai berikut. 1. Pemrosesan bertekanan tinggi. 2. Pemrosesan dengan medan gelombang elektrik. Kebutuhan keseimbangan energi. A. Kebutuhan energi. 1. Angka metabolisme basal atau AMB. Angka metabolisme atau AMB adalah kebutuhan mineral energi